Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani, NPM 194060400002. Baiklah, kali ini saya akan memberikan contoh kasus lingkungan organisasi terhadap perusahaan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan lain-lain yang menyangkut organisasi baik dari dalam maupun dari luar. Ada dua macam lingkungan dalam organisasi. Yang pertama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita masuk di contoh, yaitu contoh kasus organisasi lingkungan internal terhadap perusahaan. Kasus perusahaan terbesar Ascrindo. Ascrindo didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971 sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pada awalnya, untuk melaksanakan upaya tersebut, Ascrindo menjalankan usaha asuransi kredit bank, dan dalam perkembangan selanjutnya, upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan. Jenis jasa yang baru ini tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber pengkreditan, tapi juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Nyatanya, perusahaan terbesar asuhan BUMN ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mementingkan kehidupan rakyat kecil, karena petingginya melakukan tindakan korupsi dan mempunyai hutang yang membuat perusahaan merugi. Kasus pembobolan dana perusahaan asuransi di bawah bendera BUMN, perusahaan terbesar Ascrindo terus bergulir. Tersangka kasus ini bertambah 4 sehingga totalnya menjadi 7 orang. Semuanya ditahan setelah menahan Direktur PT Tranca Kabel, Umar Zain, pada Jumat. Polda Metro Jaya kemudian menahan 4 manajer investasi. Keempat manajer itu diduga terlibat dalam pengalihan dana Ascrindo sebesar 439 miliar ke 10 perusahaan investasi. Tanggapan mengenai kasus yang terjadi pada perusahaan asuransi tersebut. Kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang rumit. Bagaimana bisa dana asuransi yang begitu besar, sekitar 400 miliar, dialihkan ke setidaknya 10 perusahaan investasi? Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa penggelapan uang ini juga dilakukan oleh mantan Direktur Keuangan Ascrindo, Zulfan Lubis, dan bekas Kepala Investasi Keuangan Ascrindo, Rene Setiawan. PT Ascrindo berupaya mengembalikan dana penyimpangan investasi secara bertahap. Sekian sekitar 430 miliar akan lunas dalam 5 tahun ke depan. Direktur Keuangan Investasi dan Teknologi Informasi PT Ascrindo menyatakan bahwa pihaknya telah merancang skema pengembalian dana secara bertahap hingga tahun 2016. Dari sisi kinerja tahun depan, Ascrindo ditargetkan memperoleh peringkat kesehatan AA. Dari sisi kinerja akhir tahun lalu, Ascrindo mencatat rugi sekitar 191,2 miliar. Tahun depan, Ascrindo mengincar dana kelolaan menembus 2,2 triliun, naik 40% dibandingkan akhir Oktober 2011 sebesar 1,6 triliun. Untuk kedepannya, Ascrindo akan mengembangkan bisnis dan tetap melaksanakan penjaminan kredit usaha rakyat. Baiklah, cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.